السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد. Untuk siang hari ini, karena banyaknya pertanyaan berkaitan dengan zakat fitrah dan dekatnya waktu pelaksanaan zakat fitrah, maka dalam kajian kita siang hari ini akan kita bahas hal-hal yang berkaitan dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu apa? Hukumnya bagaimana? Kemudian hikmah disyariatkannya apa? Dan selanjutnya masalah-masalah berikutnya kita akan bahas di dalam kajian kita pada siang hari ini. Baik. Kita mulai dari definisi zakat fitrah. Zakat fitrah biasa kita menyebutnya begitu, zakat fitrah. Nah, kalau yang dalam istilah syariat atau penyebutan orang Arab sebenarnya bukan zakat fitrah, zakat fitr. Nah, zakat apa? Fitr. Cuma kalimat zakat fitr itu untuk lisan kita terlalu berat. Nah, kita lebih ringan mengucapkannya zakat fitrah. Baik, nggak apa-apa, kita berdamai dengan istilah. Tidak masalah kita sebut dengan zakat fitrah. Baik. Kalimat zakat fitrah, kalau kita perhatikan, terdiri dari dua kata, zakat dan fitrah. Nah, maka di sini kita akan bahas definisinya dari dua kalimat ini. Yang pertama, zakat. Zakat kalau dalam bahasa Arab itu berasal dari kalimat zaka yazku. Zaka yazku. Zaka yazku. Nah, kalimat ini dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna. Di antara makna-maknanya adalah berkembang, nama. Juga diartikan ziyadah, bertambah. Juga diartikan bersih. Nah, as-safa. Nah, juga diartikan sesuatu yang paling dipilih. Itu juga namanya, artinya zakat juga masuk di situ. Nah, itu secara bahasa. Kalimat zakat, kalau secara bahasa maknanya banyak. Ada kalanya maknanya berkembang, bertambah, bersih, baik, atau sesuatu yang paling dipilih, itu namanya zakat. Kemudian yang perlu kita tahu adalah maknanya dalam istilah syariat. Nah, maknanya dalam istilah syariat ini yang paling penting buat kita. Nah, maknanya dalam istilah syariat apa? Di sini ulama-ulama dari beberapa mazhab mendefinisikan zakat dengan ta'bir atau ungkapan yang sedikit berbeda-beda. Nah, tapi sebenarnya tidak ada perbedaan. Sepertinya ada perselisihan, tapi sebenarnya itu bukan perselisihan. Cuma karena masing-masing mendefinisikannya dari sudut yang berbeda. Betul? Nah, kita lihat yang pertama dari definisi zakat di kalangan ulama-ulama Hanafiyah. Mereka mendefinisikan zakat dengan definisi begini: tamliku juz imalin maksus. Tamlik itu menyerahkannya sebagai hak milik. Nah, menyerahkan sebagai hak milik. Apa yang diserahkan? Juz
juz'i malin makhsus. Sebagian harta, sebagian bukan seluruh harta. Nah, kita ketahui zakat itu paling besar berapa persen? 10% untuk zakat apa? Zakat zuru'. Nah, zakat pertanian. Zakat sebagian hasil-hasil pertanian. Itu yang paling besar adalah 10%. Kemudian 5%. Sedangkan zakat-zakat yang lain, harta-harta yang lain 2,5%. Kalau zakat ternak nanti ada hitungan-hitungannya sendiri. Tamliku juz'i malin makhsus. Menyerahkan sebagai hak milik. Hak miliknya siapa? Yang diberi. Nah, juz'i malin makhsus. Sebagian harta yang dikhususkan. Artinya tidak semua harta itu dizakati. Tidak semua harta dizakati. Hanya harta-harta tertentu yang dizakati. Nah, kita ketahui yang dizakati adalah emas, perak, uang, apalagi nah, ternak, hanya ternak tertentu, yaitu ternak, onta, sapi, kambing yang dipelihara dengan cara digembalakan, bukan yang dikandangkan dikasih makan di kandang, bukan, yang dipelihara dengan cara digembalakan. Kemudian dagangan, kemudian apalagi hasil tambang, kemudian apalagi yang dizakati? Apa yang belum disebutkan? Baik, itu harta-harta yang dizakati itu. Artinya tidak semua harta dizakati. Baik. Kemudian li syakhsin makhsusin ayyanahu syari'u liwajhillah, diberikan kepada orang-orang tertentu yang telah ditetapkan oleh syari' atau oleh syariat. Siapa mereka? Ada 8 golongan yang disebutkan dalam surat At-Taubah. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Itu definisi zakat di kalangan ulama Hanafiyah. Bagaimana dengan definisi zakat di kalangan ulama Malikiyah? Di kalangan ulama Malikiyah, definisi zakat adalah ikhraju juz'in makhsus. Nah, mengeluarkan bagian yang telah dikhususkan atau yang dikhususkan, itu tadi 10%, 5%, 2,5%, atau sekian ekor dari sekian ekor. Min malin maksus, dari harta yang dikhususkan. Harta-harta tadi, harta-harta yang harus dizakati. Balagha nisaban, yang telah mencapai nisab. Untuk nisab-nisabnya zakat, pembahasannya tidak kita bahas di sini. Li mustahiqihi, kepada mustahiknya. Kemudian dalam definisinya ditambah dengan persyaratan. Apa itu? Intamal milku, ketika harta itu telah dimiliki secara sempurna. Nah, bukan harta yang misalnya sedang dirampas oleh orang lain. Nah, atau bukan harta yang baru dijanjikan oleh orang lain, tapi harta yang sudah dia kuasai. Wa hauli ghairi ma'dinin wa harthin, dan berputar 1 tahun untuk selain barang tambang dan hasil pertanian. Kalau barang tambang dan tanaman, zakatnya kapan? Ya saat menghasilkan itu. Ketika dihasilkan atau ketika panen. Kalau di kalangan ulama Syafi'iyah, definisi zakat apa?
ismun lima yukhraju an malin au badanin ala wajhin makhsus. Zakat adalah nama untuk harta yang dikeluarkan. Nama untuk bagian yang dikeluarkan. An malin. Sebabnya karena kepemilikan harta, au badanin, atau dari badan. Nah, ini berkaitan dengan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu kaitannya dengan apa? Badan. Kalau zakat yang lain berkaitan dengan apa? Harta yang dimiliki. Ala wajhin makhsus. Dengan cara yang khusus. Artinya tidak semua harta yang kita keluarkan itu namanya zakat, bukan. Tidak semua harta yang kita sedekahkan itu namanya zakat, bukan. Harta-harta yang kita keluarkan dengan cara khusus, dari harta khusus dengan hitungan khusus, nah itu baru namanya nanti zakat. Kemudian kalau dalam kalangan ulama Hanabilah, zakat definisinya adalah haqqun wajibun fi malin makhsusin li ta'ifatin makhsusatin fi waqtin makhsus. Zakat adalah hak yang wajib, artinya wajib dikeluarkan oleh pemiliknya, fi malin makhsus, di dalam harta-harta yang dikhususkan, li ta'ifatin makhsusah, untuk kelompok atau orang-orang yang ditentukan, fi waqtin makhsus, di waktu yang ditentukan juga. Baik. Kalau kita perhatikan dari 4 definisi tadi, kayaknya takbirnya atau kalimatnya sepertinya berbeda-beda, ya lah, sepertinya berbeda-beda. Nah, tapi kalau kita perhatikan lagi, sebenarnya itu enggak ada perbedaan sama sekali. Nah, hanya misalnya kalau kita lihat dari definisinya ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah, mereka mendefinisikan zakat itu atau menggunakan kalimat zakat itu digunakan untuk apa? Pekerjaannya. Nah, pekerjaannya kita lihat, tamliku juz'i malin makhsus, memberikan sebagai hak milik dari sebagian harta yang dikhususkan. Berarti itu apa? Pekerjaannya muzakki. Kemudian kalau dari ulama Malikiyah, ikhraju juz'in makhsus. Nah, min marin, mengeluarkan sebagian harta yang telah ditentukan, yang dikhususkan. Nah, ini adalah pekerjaannya siapa? Muzakki. Nah, jadi mereka menggunakan kalimat zakat itu untuk menamai apa? Pekerjaannya. Nah, sedangkan ulama-ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menggunakan kalimat zakat untuk nama apa? Nama harta yang dikeluarkan. Dan ini di kalangan kita juga sama kan? Sama. Kadang kita tanya orang, kamu sudah zakat atau belum? Berarti yang kita tanyakan apa? Pekerjaannya. Nah, ada lagi yang bilang, kamu sudah mengeluarkan zakatmu atau belum? Apa yang dimaksud itu? Nah, harta yang sudah bagian harta yang sudah ditentukan. Paham? Nah, hanya kemudian ada yang dalam mendefinisikannya lebih rinci. Nah, ada yang lebih global definisinya, hanya itu saja. Tapi secara prinsip tidak ada perbedaan dalam masalah definisi zakat di antara para ulama. Nah, adanya perbedaan itu hanya dalam pemilihan kata-kata yang digunakan dan dari sisi mana mereka mendefinisikan zakat itu. Baik. Kemudian biasanya
istilah-istilah yang digunakan dalam syariat yang memiliki dua makna, yaitu makna apa? Makna dalam bahasa dan makna dalam syariat, itu biasanya maknanya ada keterkaitan. Ada apa? Keterkaitan. Misalnya zakat tadi dalam bahasa Arab artinya adalah apa? Berkembang atau bertambah. Ini ada kaitannya juga, ada kesesuaiannya juga dengan apa? Pengertian zakat dalam istilah syariat. Begitu. Sekarang pertanyaan, kenapa zakat dinamakan zakat? Kalau dalam bahasa Arab itu zakat artinya apa? Berkembang atau bertambah. Nah, apa kaitannya? Nah, zakat dinamakan zakat bila kita kembalikan kepada arti berkembang atau bertambah, karena zakat itu akan menjadikan hartanya orang yang menyerahkan zakat terus bertambah. Nah, zakat itu akan menjadikan harta itu terus bertambah. Setidaknya tambah barokahnya. Nah, harta itu tidak bertambah jumlahnya, bila sudah bertambah barokahnya itu lebih utama. Kenapa? Sedikit yang barokah itu lebih baik daripada banyak tidak barokah. Nah, seperti dalam Al-Quran dikatakan, wa ma anfaqatum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Setiap apa yang kalian infakkan oleh Allah pasti diganti. Oleh Allah pasti diganti. Nah, kemudian dalam ayat lain, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghancurkan riba dan akan mengembangkan sedekah. Artinya mengembangkan sedekah itu gimana? Pahalanya sedekah akan dilipat gandakan. Nah, atau hartanya orang yang sedekah oleh Allah akan ditambah. Kemarin kita baru menyebut cerita tentang laki-laki yang oleh Allah diberi karamah apa? Kebun dia saat tidak ada musim hujan, semua kebun kekeringan, kebun dia oleh Allah dikhususkan dengan hujan. Selalu ada hujan yang turun di kebun dia. Kebun yang lain nggak ada yang dituruni hujan, nggak ada. Nah, ada seorang laki-laki, dia cerita, suatu saat dia mendengar ada suara, iski hadiqata fulan, sirami kebunnya fulan. Suara itu dia dengar dari mana? Dari awan. Nah, dia mendengar suara itu dari awan. Kemudian dia penasaran. Nah, akhirnya dia ikuti awan itu, lari jalannya kemana? Dia ikuti. Ternyata, nah, dia akhirnya sampai di satu kebun. Di situ pemilik kebunnya sedang apa? Mengalirkan air ini, ngatur airnya supaya ngalir kemana. Terus dia tanya, ini kan luar biasa ini kan. Yang lain dalam keadaan kering, dia sendiri yang kebunnya kehujanan, nah dia sendiri yang kebunnya cukup air. Akhirnya dia nggak tanya yang lain, dia langsung tanya, apa yang kamu lakukan dengan kebunmu? Pemilik kebun jawab, hasilnya kebun saya ini selalu saya bagi menjadi 3. Sepertiga saya gunakan untuk mengelola kebun ini lagi, untuk merawat tanamannya, untuk menanam dan untuk memupuk dan seterusnya. Yang sepertiga lagi saya gunakan untuk keperluan keluarga saya. Sepertiganya top. Kemudian yang sepertiga lagi saya sedekahkan. Sedekah dia berapa? Sepertiga dari hasil kebunnya. Nah, makanya Allah memberi dia karamah seperti itu. Baik. Itu kaitan makna zakat dalam istilah syariat dan istilah atau dalam makna dia dalam bahasa Arab. Kalau kita ambil dari makna bertambah atau berkembang. Bagaimana bila kita ambil dari makna yang lain? Apa itu? Bersih. Nah, dari makna bersih. Bila kita kaitkan dengan makna bersih
Maka zakat itu dinamakan zakat karena apa? Karena dia membersihkan. Nah, apa yang dibersihkan? Yang pertama dia membersihkan harta kita atau harta yang dizakati. Nah, bersih dari apa? Bersih dari hak-haknya fakir miskin, bersih dari hak-hak yang harus dikeluarkan. Karena di dalam rizki yang kita terima atau dalam harta yang kita miliki itu terselip haknya fakir miskin, haknya anak yatim, haknya ibnu sabil. Nah, semua ada hak mereka di dalam harta yang kita miliki. Nah, ketika hak itu sudah kita keluarkan, maka harta kita itu sudah bersih. Ini memang milik kita nih sudah bersih jadi milik kita. Tentu, makanya dalam Al-Quran ketika ada ayat ancaman tentang orang yang menimbun harta, dalam sunnah ada penjelasan. Nah, harta yang sudah dikeluarkan zakatnya falaisa bikanzin, itu bukan termasuk kanz, timbunan harta yang akan menjadi siksa di hari kiamat. Nah, dia membersihkan harta. Juga membersihkan orang yang mengeluarkan zakat. Nah, orang yang mengeluarkan zakat dia bersih, bisa bersih dari sifat pelit. Nah, karena apa? Setiap orang itu punya namanya sifat pelit. Wa uhdiratil anfusus syuh. Nah, setiap orang, setiap diri itu punya sifat pelit. Nah, termasuk pelit dalam masalah harta. Nah, orang itu maunya kalau punya harta ya berapapun itu milik dia. Nggak mau dia berbagi. Nah, itu kan sifat yang jelek kan? Sifat yang jelek. Makanya Allah mewajibkan, memaksa dia, keluarkan sedikit hartamu untuk berbagi. Nah, keluarkan sedikit hartamu untuk orang lain. Nah, akhirnya dia terbiasa memberi nih, terbiasa memberi. Lama-lama memberi itu bisa menjadi tabiat dia, menjadi akhlak dia. Nah, bebaslah dia dari sifat pelit. Nah, bahkan zakat itu juga membersihkan orang yang menerima zakat. Nah, orang-orang yang tidak punya, fakir, miskin, nah, itu terkadang mereka itu ada rasa benci kepada orang-orang kaya, iri kepada orang-orang kaya. Terkadang sebagian dari mereka itu melihat orang kaya lewat naik mobil bagus itu gemes, pengen berat mobilnya. Nah, gemes, pengen ngempes bannya, begitu. Nah, kadang-kadang begitu. Nah, tapi dengan dia diberi bagian zakat, nah yang itu sebenarnya hanya persentase yang kecil saja dari harta. Nah, itu bisa menghilangkan dendamnya, bisa menghilangkan bencinya kepada orang-orang kaya. Nah, maka dinamakan zakat karena apa? Dia membersihkan, dia membersihkan. Baik. Zakat juga tadi dalam bahasa Arab berarti apa? Sesuatu yang terpilih. Nah, sesuatu yang dipilih atau sesuatu yang terbaik. Nah, karena apa? Karena syariat mewajibkan kepada kita untuk mengeluarkan yang baik dari harta yang kita miliki. Nah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma razaqnakum. Ketika kalian berinfak termasuk zakat, pilihlah harta yang baik. Nah, jangan memilih harta yang jelek yang sudah enggak disukai, itu yang dizakatkan. Bahkan orang dengan kedermawaan yang lebih tinggi, keimanan yang lebih kuat, dia tidak hanya sekedar memilih yang baik, dia akan berusaha memilih yang terbaik untuk dizakatkan. Kenapa? Karena dia tahu
bahwa dia zakat ini adalah untuk tabungan dia di akhirat. Untuk persediaan dia di akhirat. Maka dia akan memilih yang terbaik, yang paling dia cintai, yang paling dia sukai untuk diinfakkan. Dalam surat Ali Imran katakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna. Jadi betul-betul nilai taat yang luar biasa, nilai taat yang diacungi jempol betul ini adalah hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian menginfakkan yang kalian cintai. Sahabat Rasulullah SAW mendengar ayat ini, mereka bagaimana mempraktekannya? Contohnya Abu Talha, dia langsung datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, harta yang paling aku cintai adalah kebunku, yaitu kebun Bayruha. Kebun Bayruha ini luar biasa. Dia tempatnya dekat dengan Masjid Nabawi, berhadapan dengan masjid. Di dalam kebun itu ada mata air, bahkan Rasulullah sering masuk ke kebun itu, berendam di mata air situ. Nah, dia mengatakan, hartaku yang paling aku sukai, yang paling aku cintai adalah kebun Bayruha ini. Maka harta ini saya infakkan untuk Allah Rasul. Nah, itu baru kebaikan yang sempurna. Nah, itu adalah kebaikan yang paling sempurna. Baik. Itu kesesuaian antara makna zakat dalam istilah syariat dan makna zakat dalam bahasa Arab. Nah, kemudian tadi zakat fitrah atau zakat fitr dalam ibarat yang sahih. Nah, dalam pelafatan yang sahih adalah zakat fitr. Fitr itu apa? Nah, kita orang Indonesia kadang memaknai fitrah itu maknanya suci gitu ya. Nah, tapi fitr di sini itu bukan itu maksudnya. Nah, kemudian Idul Fitr adalah bukan hari raya yang suci, bukan. Fitr yang dimaksud adalah selesai dari puasa. Nah, makanya ketika kita buka puasa itu bahasa Arabnya apa? Fitr. Nah, kita berbuka puasa tiap hari itu namanya apa? Fitr. Nah, fitr itu selesai puasa itu ada selesai setiap harinya. Nah, kita selesai di hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan seterusnya. Ada fitr yang kesemuanya. Artinya kita sudah selesai puasa 1 bulan penuh. Apakah itu 29 hari atau 30 hari. Itu namanya fitr. Penamaan zakat fitr atau zakat fitrah dalam bahasa kita itu adalah menamakan zakat dikaitkan dengan sebabnya. Nah, itu namanya apa? Menamai zakat dikaitkan dengan sebabnya. Artinya apa? Zakat ini penyebabnya atau waktu wajibnya adalah karena apa? Nah, adalah karena kita telah selesai puasa Ramadan. Itu penyebabnya. Nah, kita selesai puasa Ramadan, kemudian Allah mewajibkan kita zakat. Nah, setelah puasa Ramadan selesai, Allah mewajibkan kita untuk menyerahkan zakat. Zakat fitrah ini berbeda dengan zakat yang lain. Kalau zakat yang lain itu berkaitan dengan harta, haknya harta. Nah, artinya kalau orang yang tidak punya nisab, harta nisab, dia tidak wajib zakat. Sedangkan zakat fitrah, nah itu adalah berkaitan dengan badan. Berkaitan dengan apa? Badan, zakatnya badan. Nah, sehingga nanti di pembahasan berikutnya bahwa zakat fitrah itu syarat wajibnya bukan orang harus memiliki harta yang nisab, enggak. Lalu apa hikmah dari zakat fitrah ini? Hikmah dari zakat fitrah sebagaimana disebutkan dalam hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah. Apa tujuannya? Tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafath. Ini hikmah yang pertama untuk zakat fitrah. Makanya zakat fitrah itu enggak khusus diwajibkan untuk orang yang kaya. Karena apa?
Nah, ini tujuannya. Satu, tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafath. Untuk mensucikan orang yang puasa dari lagu. Apa lagu itu? Lagu itu adalah omongan-omongan yang tidak bermanfaat, yang tidak seharusnya diucapkan. Warrafath dan rafath. Rafath itu apa? Perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan syahwat atau ucapan-ucapan yang berkaitan dengan syahwat, itu namanya rafath. Nah, orang yang puasa sebenarnya dilarang ini, ya, untuk apa? Mengucapkan kalimat-kalimat yang nggak bermanfaat, nah, melakukan perbuatan-perbuatan rafath itu dilarang, diharamkan. Cuma itu tidak sampai membatalkan puasa dia. Puasa dia nggak batal, nah, selagi tidak sampai terjadi jima atau yang semisalnya. Nah, itu tidak batal, tapi itu mengurangi apa? Mengurangi pahala puasanya, mengurangi kesempurnaan puasanya. Paham? Maka disyariatkannya zakat fitrah untuk membersihkan orang yang puasa dari apa? Nah, sisa-sisa kesalahan, sisa-sisa dosa, nah, yang berupa ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, perbuatan-perbuatan rafath, itu disucikan dengan zakat fitrah. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua adalah wa tu'matan lil masakin, untuk memberi makan orang-orang miskin. Ini tujuan yang kedua adalah berkaitan dengan sasarannya. Kalau tadi berkaitan dengan siapa? Orang yang memberikan. Apa tujuannya dia memberikan? Untuk membersihkan dirinya. Kemudian sasarannya kemana? Tu'matan lil masakin, untuk memberi makan orang-orang miskin. Itu hikmah yang mansus, ada nasnya, tujuannya zakat adalah itu. Nah, kemudian ada hikmah lain seperti disebutkan dalam Al-Quran, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, yaitu bersyukur. Nah, zakat fitrah itu adalah salah satu wujud syukur kita bisa menyelesaikan puasa Ramadan. Alhamdulillah kita selesai puasa Ramadan. Salah satu cara kita bersyukur adalah dengan mengeluarkan sedikit harta yang kita miliki untuk zakat fitrah. Kemudian juga termasuk dari tujuan zakat fitrah adalah lil muasat, muasat, untuk membantu orang-orang miskin, membantu orang-orang fakir, anak-anak yatim. Supaya apa? Supaya mereka juga bisa menikmati momen bahagia. Nah, bahagianya hari raya. Jangan sampai saat hari raya seharusnya orang itu semuanya bersenang-senang, berbahagia. Nah, di situ ada keluarga-keluarga miskin, anak-anak yatim, nah, yang sedih, yang tidak bisa ikut mengikuti kebahagiaan ini. Nah, itu makanya disyariatkan untuk zakat fitrah. Nah, termasuk hikmah dari zakat fitrah, karena zakat fitrah itu juga diwajibkan kepada selain orang-orang kaya. Nah, maka di situ bisa kita lihat ada hikmah lain atau tujuan lain dari zakat fitrah, itu adalah mendidik kita, ya, untuk mendidik kita seluruh umat Islam, baik yang kaya ataupun yang sedengan atau bahkan yang miskin. Nah, kita dididik untuk punya kebiasaan berbagi. Nah, kita dididik untuk punya kebiasaan sedekah. Ya, walaupun cuma setahun sekali. Nah,
Nah, walaupun cuma setahun sekali, sesekali, walaupun kita ini bukan golongan orang kaya, nah, walaupun kita ini misalnya bukan golongan orang yang duitnya lebih, ya, walaupun kita itu misalnya ya penghasilan ya sangat pas, sangat kurang, nah, walaupun keadaan kita seperti itu, kita tetap punya pengalaman berbagi, dan juga membiasakan juga berbagi, nah, sehingga tangan kita tidak selalu ada di bawah, ada sesekali tangan kita ada di atas. Betul? Nah, itu beberapa hikmah dari zakat fitrah. Adapun hukumnya, bagaimana hukumnya? Hukum zakat fitrah menurut jumhur ulama hukumnya adalah wajib. Mayoritas ulama mengatakan zakat fitrah hukumnya wajib. Nah, wajib. Apa dalilnya? Adalah hadis yang tadi kita sebutkan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitr. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah. Nah, hadis ini jelas sekali menunjukkan zakat fitrah itu wajib. Nah, walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan zakat fitrah itu hukumnya sunnah, nggak wajib. Ada ulama yang berpendapat demikian bahwa zakat fitrah itu hukumnya tidak wajib. Kemudian hadis-hadis yang berkaitan dengan perintah zakat fitrah itu mereka artikan itu adalah seruan, itu adalah anjuran, bukan perintah yang mewajibkan. Tapi yang rajih, yang sahih bahkan dalam masalah ini zakat fitrah itu hukumnya wajib. Nah, karena jelas sekali sabda Rasulullah, farada Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah. Baik. Kemudian tentunya wajibnya zakat fitrah itu juga ada syarat-syaratnya. Nah, kapan seseorang itu diwajibkan zakat fitrah? Baik. Syarat yang pertama, tentu setiap amalan, setiap ibadah atau setiap kewajiban syarat utamanya adalah Islam. Artinya zakat fitrah tidak diwajibkan kepada selain orang Islam. Yang wajib zakat fitrah hanya orang Islam. Misalnya orang Islam sekarang punya anak yang Muslim, misalnya ada misalnya orang non Muslim punya anak Muslim, punya anak Muslim, atau dia non Muslim punya budak Muslim. Apakah dia akan kita tuntut serahkan zakat untuk anakmu atau serahkan zakat untuk budakmu? Tidak. Nah, karena apa? Zakat fitrah itu yang wajib melaksanakan adalah orang Islam. Kemudian yang kedua adalah merdeka. Orang yang merdeka. Yang berhak atau yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang merdeka. Budak tidak. Kenapa? Karena budak itu nggak punya harta. Budak itu punya apapun itu miliknya siapa? Majikannya. Nah, sedangkan zakat itu adalah tadi tamlik. Nah, menyerahkan, menginfakkan atau memberikan kepada seseorang. Nah, orang yang nggak punya nggak bisa memberi. Dia nggak mungkin memberikan milik orang lain diberikan kepada orang lain, nggak mungkin. Betul? Nah, maka yang wajib zakat fitrah siapa? Menyerahkan zakat fitrah kewajiban siapa? Orang yang merdeka. Baik, dalam hadis disebutkan alal hurri wal abdi, zakat fitrah itu wajib untuk siapa? Orang yang merdeka dan untuk budak. Nah, maksudnya di situ, budak pun dikeluarkan zakat fitrahnya. Siapa yang mengeluarkannya?
majikannya. Nah, yang mengeluarkan adalah majikannya. Tapi bukan budak itu yang diperintahkan untuk zakat, bukan, tapi majikan supaya mengeluarkan zakat untuk budaknya. Seperti dalam hadis lain disebutkan, laisa fil abdi sadaqatun illa sadaqatul fitri. Nah, orang yang punya budak, dia tidak punya kewajiban menzakati budaknya. Misal saya punya 100 budak, tidak ada zakat budak. Kalau saya punya budak 100 harus mengeluarkan zakatnya misalnya 5 orang budak, enggak ada zakat dalam budak, enggak ada. Nah, illa shadaqatul fitr, kecuali zakat fitrah. Artinya gimana? Nah, setiap waktunya fitr, selesai Ramadan, majikan berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah untuk budak-budaknya. Nah, kemudian syarat yang ketiga adalah mampu. Mampu mendatangkan zakat fitrah. Baik. Kapan orang dikatakan mampu mendatangkan zakat fitrah? Seseorang dikatakan mampu mendatangkan zakat fitrah apabila dia memiliki, ya, memiliki makanan atau harta yang cukup untuk menyerahkan zakat fitrah. Misalnya dia punya 1 sa' beras, dia punya 1 sa' kurma, dia punya 1 sa' gandum misalnya. Atau dia punya uang yang cukup untuk beli 1 sa' beras, dia punya uang yang cukup untuk beli 1 sa' kurma misalnya. Dengan catatan harta ini sudah lebih, lebih dari kebutuhan pokok dia dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Nah, dan masih ada yang lain, cukup untuk makan dia dan keluarganya malam hari raya itu dan besoknya. Paham? Jadi hitungnya gini. Untuk makan malam ini dia sudah ada. Untuk dia dan keluarganya sudah ada. Untuk dia dan orang-orang yang jadi tanggungannya sudah ada untuk makan malam ini, malam hari raya. Dan besok sehari itu juga sudah ada. Nah, kemudian masih ada lebihan. Yang cukup untuk zakat fitrah. Nah, itu baru dia wajib zakat. Paham tuh? Kalau misalnya kelebihan itu cukupnya hanya untuk misalnya sebagian anggota keluarganya, misalnya dia sebagai kepala rumah tangga misalnya punya 1 istri, punya 4 anak misalnya. Ternyata lebihan dari kebutuhan makan hari ini dan besok itu cuma lebih 1 sa' atau lebih 2 sa' misalnya. Maka kewajiban zakatnya bagaimana? Nah, zakat fitrahnya ya hanya untuk misalnya dia dan istrinya atau dia dan salah satu anaknya begitu. Nah, jadi dia tidak dipaksa melebihi apa yang dia mampu. Nah, kemudian hitung-hitungan harta lebih itu tidak termasuk rumah yang dia tempati, gitu ya. Nah,
Kalau itu adalah rumah yang dia butuhkan sebagai tempat tinggal, itu nggak dihitung. Artinya ketika orang itu selain kebutuhan makan minumnya untuk malam Idul Fitri dan siangnya, nah itu dia sebenarnya masih punya rumah gitu misalnya. Tapi untuk apa misalnya sisa uang atau sisa makanan untuk zakat fitrah itu nggak ada. Apa kita perintahkan dia untuk jual rumahnya untuk zakat fitrah? Tidak. Dan dia punya pakaian. Nah, bagaimana? Kita juga tidak perintahkan dia jual pakaiannya. Dan dia punya kendaraan. Kita tidak perintahkan dia jual kendaraannya, tidak. Kecuali bila itu berlebih, gitu ya. Kecuali bila itu berlebih. Nah, orang punya pakaian sampai berlebih-lebih. Nah, orang punya apa namanya tempat tinggal yang berlebih-lebih. Nah, rumahnya itu nggak hanya satu dia itu. Nah, ini ada rumah di sini, ada rumah di tempat lain, ada rumah di tempat lain. Pas sekarang bokek nggak ada uang, misalnya. Atau dia punya kendaraan ini lebih-lebih kendaraannya nih. Ada mobil, ada motor, dan semuanya ada. Nah, jadi berarti berlebih. Tapi kalau selagi itu masih dalam kebutuhan pokoknya, ini nggak dihitung, ya. Ini nggak dihitung. Ini kita nggak akan bebankan dia jual ini untuk zakat fitrah, tidak. Bentuk? Nah, inilah kriteria mampu dalam zakat fitrah. Kriteria mampu dalam zakat fitrah. Sehingga kalau melihat kriteria ini dalam zakat fitrah ini nanti ada orang-orang miskin, nah yang juga ikut zakat fitrah. Nah dia juga ikut zakat fitrah. Nah karena apa? Nah juga banyak orang miskin yang sebenarnya untuk persediaan makan malam Idul Fitri dan besoknya dia dan keluarganya dia punya. Dia punya. Tapi untuk seterusnya nggak ada. Untuk seterusnya nggak ada misalnya. Nah, berarti ini dia juga ikut zakat fitrah. Dia ikut zakat fitrah. Kemudian untuk zakat fitrah tidak disyaratkan, seperti tadi saya katakan, tidak disyaratkan orang punya harta yang nisab, enggak. Gitu ya. Nah, untuk zakat fitrah orang tidak disyaratkan punya harta yang nisab. Nah, walaupun hartanya tidak sampai nisab, maka kalau selagi dia punya sisa tadi itu, dia zakat fitrah. Nah, tapi kenapa harus kita katakan harus punya sisa gitu kan? Kenapa? Karena yang pertama, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, Allah tidak memaksa atau membebani hambanya di luar kemampuannya. Kalau dia udah nggak mampu ya sudah. Nah, kemudian yang kedua adalah tujuan dari zakat fitrah adalah untuk memberi makan mereka, gitu ya. Nah, untuk memberi makan mereka sehingga kalau mereka memang sudah nggak mampu ya sudah. Kalau mereka sudah nggak mampu ya sudah. Paham? Nah, jadi itu adalah syarat-syarat wajibnya zakat fitrah. Nah, kemudian siapa saja yang dizakati dengan zakat fitrah itu, gitu ya. Untuk zakat fitrah itu untuk atas nama siapa saja? Nah, jawabnya adalah semua muslim. Semua muslim. Kecuali orang yang tidak mampu, itu tadi. Semua muslim. Orang kaya, orang miskin. Nah, apalagi laki-laki, perempuan, orang tua, anak kecil, orang merdeka, budak, semuanya wajib zakat fitrah. Kenapa? Karena zakat ini urusannya kaitannya dengan badan. Kaitannya dengan apa?
dengan badan, bukan kaitannya dengan harta, tapi dengan badan. Baik. Begitu juga kalau kita lihat dari hikmahnya, tuhratan lis-shaim. Zakat itu adalah untuk mensucikan orang yang puasa. Nah, kalau kita bicara masalah mensucikan, semuanya butuh disucikan. Yang kaya, yang miskin semua butuh disucikan. Yang merdeka, yang budak semua butuh disucikan. Yang tua, yang muda semua butuh disucikan. Yang laki-laki, yang perempuan semua butuh disucikan. Maka zakat itu dikeluarkan untuk semua orang Islam. Nah, kecuali orang yang tidak mampu. Bagaimana dengan janin? Nah, anak-anak yang masih calon anak itu. Janin itu namanya calon anak dan calon anak. Apakah dizakati? Nah, tidak ada kewajiban menzakati janin, cuma sebagian ulama atau banyak ulama yang menganjurkan untuk menzakati janin. Nah, dianjurkan untuk dikeluarkan zakatnya, tapi tidak wajib. Baik. Berkaitan dengan waktunya, kapan zakat fitrah itu diwajibkan? Nah, kapan zakat fitrah itu diwajibkan? Wajibnya zakat fitrah adalah saat terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Nah, itu waktu wajibnya zakat fitrah. Nah, berarti semua orang yang ada, semua muslim yang ada pada saat itu wajib mengeluarkan zakatnya atau wajib dikeluarkan zakatnya. Betul? Berarti kalau ada anak atau bayi yang lahir saat itu, dia wajib dizakati. Betul? Adapun kapan diserahkannya, yang paling dianjurkan zakat fitrah itu diberikan ya sebelum sholat Idul Fitri atau malamnya Idul Fitri. Nah, kenapa? Karena tujuannya zakat fitrah itu adalah supaya saat Idul Fitri ini orang-orang yang miskin, orang-orang yang kekurangan, itu mereka senang nih punya makanan, punya stok makanan, senang mereka, bahagia. Gitu. Beda kalau zakat ini diserahkan atau diberikan jauh sebelum Idul Fitri. 1 minggu sebelum Idul Fitri udah dikasihkan. Pas Idul Fitri sudah nggak ada lagi. Nah, betul? Makanya menyerahkannya adalah menjelang sholat Id. Kalaupun misalnya kita ingin mencepatkannya, boleh dicepatkan paling cepat 2 hari. Nah, paling cepat 2 hari sebelum Idul Fitri. Nah, 2 hari sebelum Idul Fitri. Apa dasarnya? Dasarnya adalah athar Ibnu Umar radhiyallahu an. Qala kanu yu'tuna sadaqatal fitri qabla al-'id bi yaumin aw yaumaini. Sahabat-sahabat dulu mereka menyerahkan zakat fitrah
sebelum hari raya, jarak 1 hari atau 2 hari, itu sudah diberikan. Nah, dan kalau itu adalah praktek para sahabat, apalagi itu di zaman Nabi, berarti itu sama dengan apa ini? Nah, ini sunnah yang marfu gitu ya. Sunnah hukumnya sama dengan hadis yang marfu. Jadi zakat fitrah paling cepat diberikan kapan? 2 hari sebelum Idul Fitri. 2 hari sebelum Idul Fitri. Nah, kalau kita titip ke panitia bagaimana? Boleh saja ya. Kita titip ke panitia sejak awal Idul Fitri sudah kita titipkan. Ya, awal Ramadan ya. Awal Ramadan sudah kita titipkan kepada panitia. Ini saya titip zakat fitrah saya misalnya. Boleh. Nah, kita titipkan sejak awal Ramadan. Tapi tetap nanti panitia memberikannya kapan paling cepat? 2 hari sebelum Idul Fitri itu paling cepat. Betul? Bagaimana jika orang misalnya trader sampai salat Id dia belum mengeluarkan zakat fitrahnya? Bagaimana? Satu itu kesalahan, karena Rasulullah SAW mengatakan man addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da shalah fahiya sadaqatun minas sadaqat. Barang siapa yang menyerahkan zakat fitrahnya sebelum salat itu menjadi sedekah yang diterima, artinya zakat fitrah yang diterima. Adapun dia menyerahkannya setelah salat Id berarti itu jadi sedekah biasa. Tapi sabda Rasulullah SAW ini tidak menunjukkan bahwa itu kewajibannya gugur, tidak. Paham? Nah, bukan berarti kok zakat fitrahnya gugur, enggak. Nah, walaupun dia terlambat, dia tetap harus membayarkan zakat fitrahnya. Paham? Kemudian masalah berikutnya dari zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu berupa apa? Nah, zakat fitrah, kita ambil ringkasnya saja. Zakat fitrah itu berupa makanan. Berupa apa? Makanan. Makanan umumnya di tempat itu apa orang makannya? Misal kita di Indonesia ini umumnya orang makan nasi. Nah, berarti zakat fitrah itu berupa apa? Beras. Berupa beras. Nah, kalau di tempat lain, nah, ada orang itu makannya gandum. Nah, ada orang itu makanannya kurma. Ada orang itu makanannya jagung, sagu misalnya. Nah, pokoknya itu adalah makanannya. Wilayah situ atau negeri situ berarti itu sah untuk zakat fitrah. Nah, selain makanan, kalau di dalam hadis itu ada boleh juga zakat fitrah itu berupa keju. Nah, ini lebih mahal ya. Nah, lebih mahal. Tapi juga berupa zabib. Zabib itu anggur kering, itu namanya zabib. Nah, juga bisa berupa itu. Tapi yang selain 2 ini zakat fitrah berupa makanan, ya, makanan-makanan pokok. Nah, artinya orang di situ makannya apa? Nah, bukan lauknya ya, bukan lauknya. Nah, makannya apa? Kalau lauknya kan macam-macam ya, tapi makannya apa? Makanan pokoknya itu apa? Nasi. Oh ya, nasi. Nah, berarti bahannya nasi apa? Beras. Nah, jadi zakat fitrah dikeluarkan berupa apa? Berupa makanan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, qala kunna nukhriju zakat al-fitr idh kana fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Rasulullah masih ada, kami mengeluarkan zakat fitrah berupa apa? Sa'an min ta'amin, 1 sa' makanan, 1 sa' bahan makan. Sa'an min tamrin, atau 1 sa' kurma.
Nah, au sa'an min syairin atau satu sa' syair. Syair itu apa? Jenis gandum. Au sa'an min aqitin atau satu sa' keju. Au sa'an min zabibin atau satu sa' zabib. Zabib itu anggur yang dikeringkan. Nah, ini yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id seperti itu, bahwa zakat fitrah itu berupa makanan. Paham tuh? Nah, kenapa tidak kita rupakan dengan yang lain? Nah, nggak dirupakan uang saja, nggak dirupakan pakaian saja. Nah, karena sasaran utamanya adalah memberi makan orang miskin, supaya orang minimal pada hari raya itu orang itu punya makanan, gitu ya. Nah, saat hari raya itu dia punya makanan. Orang nggak punya baju baru, nggak punya sepatu baru, sandal baru, itu nggak seberapa. Nah, sedihnya nggak seberapa, susahnya nggak seberapa. Tapi kalau sampai sudah nggak punya makanan, nah ini sedihnya banget, gitu lah. Sedihnya banget. Maka zakat fitrah karena tujuannya adalah apa? Untuk memberi makan, maka berupa makanan. Tidak kita rupakan uang atau pakaian, atau jajanan, enggak. Tapi kita rupakan makanan. Nah, kemudian juga karena sabda Rasulullah SAW, nah, tujuan Rasulullah mewajibkan zakat itu berupa makanan. Paham tuh? Nah, sebagian ulama, berarti ulama-ulama Hanafiyah, membolehkan zakat fitrah itu diuangkan. Nah, zakat fitrah itu diuangkan. Tapi kalau kita kembalikan kepada nas, zakat fitrah itu tidak diuangkan. Zakat fitrah itu berupa apa? Makanan. Bagaimana kalau kita titip ke panitia berupa uang? Boleh enggak? Boleh. Nah, boleh. Misalnya kita titip panitia, saya titip uang untuk beli beras untuk zakat fitrah. Boleh enggak? Boleh. Nah, yang jelas, yang penting nanti zakat fitrah ini diberikan kepada mustahiknya, kepada fakir miskinnya, berupa apa? Berupa makanan, bukan berupa yang lain. Paham? Nah, adapun nanti kok, oh ternyata dia makanannya cukup di rumah. Nah, dia mau jual saja, ya terserah dia. Nah, yang penting yang diantisipasi paling pertama dari zakat fitrah itu adalah kebutuhan makan dia. Nah, adapun nanti ternyata dia, wah saya butuhan makan saya cukup nih di rumah, ya nggak apa-apa, silakan. Nah, silakan. Nggak apa, mau dijual juga untuk beli pakaian, mau dijual untuk beli jajan, silakan. Nah, tapi zakat fitrah itu terutama yang diantisipasi adalah jangan sampai pada hari raya itu ada orang yang nggak bisa makan. Paham tuh? Kemudian seberapa banyak zakat fitrah itu, seberapa banyak? Zakat fitrah itu dari hadis yang tadi kita bacakan, sa'an. Berapa? Satu sa'. Zakat fitrah itu satu sa'. Apapun bentuknya, ukurannya adalah satu sa'. Ini yang menguatkan kita bahwa zakat fitrah tidak dikeluarkan dalam bentuk uang. Kenapa? Nah, satu sok kurma dengan satu sok beras itu harganya beda. Nah, satu sok beras dengan satu sok keju itu harganya beda. Paham tuh? Nah, sehingga di sini jelas sekali bahwa yang dituju adalah makanan. Yang dituju adalah makanan. Satu sok. Entah itu dari beras, entah itu dari gandum, entah itu dari kurma, entah itu dari keju, entah itu dari misalnya zabib. Nah, ukurannya adalah satu sa'. Satu sa' itu berapa? Satu sa' itu kalau untuk beras, beras yang sedengan, yang enggak terlalu bagus, enggak juga jelek. Nah, karena beras itu semakin bagus dia semakin berat. Ya. Beras itu semakin bagus dia semakin berat. Nah, untuk beras yang bagus, nah yang sedengan, nah, itu kira-kira 2,7 kilogram. Kira-kiranya segitu, 2,7 kilogram. Karena
cuma sedikit sekali, kurangnya dari 3 kilo, mungkin kita untuk lebih kalau misalnya titip ke panitia, ya panitianya lebih mudah. Nah, untuk kita juga lebih hati-hati daripada kurang, kita bulatkan jadi 3 kilo, apa-apa. Tapi kalau misalnya ada yang pokoknya saya enggak mau lebih gitu ya. Terus pokoknya pas sudah 2,7 kilogram itu ya silahkan, enggak apa-apa. Nah, tapi kalau ada yang mau lebih hati-hati, ya, terus dia sekalian dia bulatkan menjadi 3 kilogram juga tidak apa-apa. Bagaimana kalau saya lebihkan, boleh enggak? Boleh. Nah, misalnya saya cuma 1 orang nih mau zakat fitrah 1 kintal, boleh enggak? Boleh. Enggak boleh. Nah, 1 sak itu minimal. Ada mau zakat fitrah sampai 1 kintal, 1 ton ya boleh. Nah, barangkali dari talib yang di sini ada yang mau zakat fitrah 1 ton, ya enggak apa-apa, boleh. Nah. Kemudian setelah itu berkaitan dengan mustahiknya zakat fitrah itu siapa? Yang berhak menerima zakat fitrah itu siapa? Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa zakat fitrah itu mustahiknya sama dengan zakat yang lain, yaitu ada berapa macam? Nah, ada berapa? Ada 8 macam. Nah, ada 8 macam. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa zakat fitrah itu hanya untuk fakir miskin. Hanya untuk fakir miskin. Nah, zakat fitrah itu hanya untuk fakir miskin. Nah, pendapat yang kedua ini lebih kuat daripada pendapat yang pertama. Kenapa? Walaupun zakat fitrah itu dia namanya juga zakat. Berarti kalau namanya juga zakat itu berarti ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Nah, itu bisa diterapkan di sini sebenarnya kan. Umum kan itu. Nah, innamas shadaqatu kan umum nih semua zakat. Nah, walaupun ini namanya juga zakat. Nah, berarti kalau zakat juga mustahiknya atau masrafnya adalah 8 macam orang itu tadi. Nah, tapi untuk zakat fitrah ada dalil yang mengkhususkan. Ada dalil yang mengkhususkan. Apa yang mengkhususkan? Nah, adalah hadis tadi. Nah, tu'matan lil masakin, untuk memberi makan orang-orang miskin. Nah, untuk memberi makan orang-orang miskin. Paham? Nah, untuk memberi makan orang-orang miskin. Oke, maka dalam zakat fitrah, nah, mustahiknya dibatasi ke fakir miskin. Fakir miskin. Nah, kecuali mungkin karena suatu maslahat yang betul-betul menuntut, nah, mungkin yang lain dipertimbangkan. Tapi utamanya adalah fakir miskin. Utamanya adalah fakir miskin. Paham? Nah, tujuan zakat adalah itu. Zakat fitrah tujuannya itu. Nah, dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Ughnuhum 'anit tawafi fi hadzal yaum." Cukupi orang-orang miskin supaya mereka tidak supaya mereka tidak lagi berputar berkeliling minta-minta di Idul Fitri. Nah, nggak pantas kan? Nggak layak kan? Nah, pada hari bahagia, hari semua orang bersenang-senang, di situ masih ada orang yang kekurangan, masih keliling minta-minta. Nah,
masih berdiri di tempat sholat id, keliling di tempat sholat id, minta-minta. Nah, supaya nggak ada itu, nah Rasulullah SAW mensyariatkan zakat fitrah. Bentum. Jadi dari sini zakat fitrah itu mustahiknya atau tujuannya adalah fakir miskin. Kemudian di mana zakat fitrah itu dikeluarkan, nah, atau kita serahkan, di mana zakat fitrah itu? Nah, zakat fitrah itu dikeluarkan di mana kita wajib melaksanakan zakat. Paham tuh? Saat wajib mengeluarkan zakat itu kita ada di mana? Ya? Saat kita wajib zakat fitrah, berarti itu adalah saat matahari terbenam di akhir bulan Ramadan, nah, atau saat terbenamnya matahari di awal bulan Syawal. Nah, misalnya sedang ada di Lampung misalnya. Nah, berarti zakat fitrahnya di mana? Di Lampung. Nah, walaupun sebelumnya waktu puasa gimana? Nah, waktu puasa misalnya di Kediri misalnya. Masalah antara Kediri dan Lampung ini ada hubungan yang spesial. Nah, misalnya sepanjang Ramadan dia di Kediri, dan waktunya akhir Ramadan dia di Lampung misalnya. Nah, berarti zakat fitrahnya di mana? Di Lampung. Paham? Nah, boleh enggak misalnya salatnya di waktu hari raya itu dia di Lampung tapi zakatnya di tempat lain? Boleh, tapi yang afdal di mana? Di tempat di mana dia berhari raya. Itu yang afdal begitu. Kecuali memang misalnya di tempat dia berhari raya itu dia kesulitan misalnya. Karena mungkin dia baru tiba di situ, nggak ada yang dia kenal, nggak tahu dia zakatnya mau dikasihkan ke siapa, kemudian dia mengeluarkan zakatnya di tempat tinggalnya misalnya. Dia di Lampung kok bingung ya, saya mau serahkan ke siapa. Nah, kemudian dia serahkan zakatnya itu di tempat tinggalnya sana, di rumahnya di Kediri misalnya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tapi yang afdal adalah zakat fitrah itu diserahkan di mana zakat fitrah itu diwajibkan. Nah, apalagi ketika seseorang misalnya ada di Mekah misalnya. Nah, zakat fitrahnya di sana saja. Zakat fitrahnya di sana saja. Paham tuh? Baik. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan zakat fitrah. Oh ya, ada lagi. Seberapa banyak zakat itu diberikan kepada fakir miskin? Sebagian ulama mengatakan diberi untuk kebutuhan setahunnya. Diberi untuk kebutuhan 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Karena nanti ketika ini habis, tahun depan itu ada zakat fitrah lagi. Nah, syukur-syukur karena kebutuhan 1 tahun itu kan banyak. Nah, setelah itu dia bisa pakai modal, dia bisa usaha, tahun depan dia sudah nggak dapat zakat fitrah lagi. Paham tuh? Nah, sebagian ulama mengatakan enggak. Dia bisa diberi sampai dia bisa mentas dari kemiskinan. Paham tuh? Jadi lebih dari kebutuhan 1 tahunnya. Itu batasannya. Nah,
Berarti nah, kita orang miskin misalnya kita beri zakat fitrah sampai cukup untuk kebutuhan 1 tahun atau lebih, itu boleh. Dengan catatan apa? Dengan catatan tidak mengurangi haknya fuqara yang lain, gitu ya. Nah, artinya gimana? Di situ misalnya banyak fuqara, terus zakat fitrahnya hanya diberikan kepada 1 orang fakir, yang lainnya nggak dikasih. Gitu. Kenapa? Ini nggak boleh. Kenapa? Mereka semua punya hak yang sama. Mereka punya hak yang sama. Tapi seandainya misalnya zakat fitrahnya berlimpah, nah fakir miskinnya sedikit, gimana? Apakah kita sebagai orang yang mengeluarkan zakat jangan banyak-banyak lah, nanti dia jadi malas nanti ngandalkan zakat terus? Nah, enggak. Paham tuh? Nah, nggak usah banyak-banyak ngasihnya. Enggak. Jangan. Ya, tujuan zakat itu mulia, adalah orang-orang yang miskin bisa mentas dari kemiskinannya, itu tujuannya zakat. Ya, jadi seandainya di situ fakir miskinnya sedikit, yang nerima zakat cuma dia, misalnya 1 kampung ini, Sukadami ini misalnya seberapa ribu orang nih jiwanya misalnya. Fakir miskinnya cuma 1 keluarga atau 2 keluarga misalnya, zakatnya 1 kampung ini, semua diberikan dia. Nah, kalau tahun depan sampai nggak ada fakir miskin lagi, alhamdulillah, gitu kan. Nah, kemudian apabila di tempat orang itu menyerahkan zakat tidak dijumpai fakir miskin atau tidak dijumpai orang yang berhak menerima, nah, boleh zakatnya itu dibawa ke tempat lain, itu boleh. Tentu. Baik. Demikian sekilas tentang masalah zakat. Ada kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barakah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.